Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Permatasari dengan NIM 66201024. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dasar komunikasi. Komunikasi yang selama ini kita ketahui adalah sebagai suatu cara bentuk berinteraksi, berhubungan dengan baik itu manusia atau bisa saja dengan hal-hal lainnya. Dengan adanya komunikasi, maka pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain atau si penerima akan diterima dengan baik. Pada dasarnya, ada dua bentuk komunikasi yang umum digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui lisan maupun tulisan. Contohnya seperti membaca majalah, membaca surat kabar, mempresentasikan makalah dalam suatu acara seminar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Komunikasi nonverbal bersifat kurang terstruktur, spontan, efisien, sahih, atau reliable. Yang selanjutnya yaitu praktek komunikasi verbal. Yang pertama berbicara atau speaking dan menulis atau writing. Untuk menyampaikan pesan, orang lebih menyukai berbicara daripada menulis, supaya lebih cepat dan praktis karena dapat langsung didengar. Yang kedua yaitu mendengar atau listening dan membaca atau reading. Pelaku bisnis cenderung lebih suka mendengarkan informasi daripada menyampaikannya. Ada beberapa hambatan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu hambatan komunikasi verbal. Ada beberapa hambatan dalam menyampaikan komunikasi verbal, yaitu yang pertama kesalahan dalam pemilihan kosakata, yang kedua kurangnya pembendaharaan kosakata, yang ketiga kesalahan penulisan atau pengucapan, yang keempat perbedaan level antara penerima dan pengirim pesan. Yang kedua yaitu hambatan nonverbal. Ada beberapa hambatan dalam menyampaikan komunikasi secara nonverbal. Di antaranya satu, perbedaan persepsi, yang kedua, perbedaan kepentingan, yang ketiga, perbedaan pengetahuan tentang topik yang akan dibahas, dan yang keempat, keterlibatan emosi, yang kelima, kesalahan introspeksi diri, yang keenam, pesan yang disampaikan kurang jelas, dan yang ketujuh, hanya mendengar pesan secara pasif. Baik, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk komunikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal disampaikan dengan secara lisan maupun tulisan, serta komunikasi nonverbal itu bersifat kurang terstruktur, spontan, efisien, sahih, atau reliable. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.